rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'in wal musyrikin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil baydha'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ingkang kawula hormati lan kawula takzimi guru kita Bapak DRS Muhammad Afnan, juga sekali tidak perlu saya sebutkan satu persatu, kalau disebutkan nggak mungkin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini saya terus terang hati saya itu sekali karena baru ada, dan ini yang pertama kali, pionirnya itu ada pengajian dan yang mengadakan itu hanya gang, sebuah gang tapi bisa mampu mengorganisir kegiatan seperti ini. Kalau bukan karena saking pinteri promotore, komandane susah sampai mau mikir enake pindah gang rambutan wae. Soal gang balong itu sepi. Kulo gang balong sepi, bal-balan yo kalah. Moga kurang melok main pan, melok main insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini temanya adalah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sudah diraih oleh bangsa Indonesia ingkang kaping 75 tahun. Nah, apakah itu yang dinamakan merdeka loh? Itu loh pertanyaannya. Itu yang pertama. Padahal 75 tahun kita katanya merdeka. Meskipun 350 tahun ditambah 3 tahun setengah itu bukan waktu yang singkat, tapi itu sangat panjang. Berapa generasi itu dijajah. Kalau bukan karena berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hanya mengandalkan perjuangan kemerdekaan para tokoh bangsa dulu, para pahlawan dulu, tidak bisa. Kalau hanya mengandalkan perang atau perjuangan kemerdekaan saja. Tapi jelas di situ para pendiri bangsa ini sudah sangat gamblang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia salah satunya adalah karena berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi berkat itu kalau kita teliti dari bahasa Arab itu dari kata barokah kan gitu. Barokatun, al barokatu. Kemudian disederhanakan dalam bahasa ini jadi berkah. Kemudian lagi berkat. Itu artinya kalau Imam Al-Ghazali itu mengartikan barokah itu ziyadatul khair, yaitu tambahan kebaikan. Insya Allah gang rambutan ini barokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Buktinya warganya sayup rukun, gotong royong, ikut memeriahkan hari ulang tahun dan ditutup dengan pengajian. Tidak ada tentunya orang menyopirangan ini luar biasa. Saya angkat topi ini, ya. Apalagi kemarin diadakan acara jalan sehat itu pun sudah syar'i, bener itu. Kenapa saya katakan syar'i? Karena hadiahnya murni dari nanti, mudah-mudahan tahun depan bisa lagi mengadakan yang lebih meriah lagi, hadiah lebih gede mana. Nah, kalau tahun ini wedhus dan sepeda cilik, tahun depan sapi sepeda motor, karena gede-gedenan donatur wae. Insya Allah nih seperti itu. Insya Allah kalau saya dikasih panjang umur dan dikasih umur rezeki, saya ikut nyumbang nantilah tahun depan. Kita lanjutkan. Jadi barokah Allah itu penting. Kita bisa melihat negara-negara Timur Tengah yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Palestina itu salah satu negara yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di situ para nabi, banyak yang nabi yang dilahirkan di Palestina.
juga kuburan-kuburan para nabi ada di sana. Dan itu salah satu negara yang nanti akan diturunkan Nabi Isa alaihissalam ketika menjelang hari kiamat itu di Palestina. Dan negara itu dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rakyatnya meskipun dijajah, diblokade oleh tentara Zionis Israel, tapi mereka tetap bisa hidup dengan santai. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyatakan dengan tegas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk suatu kampung itu, penduduk suatu gang itu, suatu dusun, suatu desa, bahkan suatu negara itu, amanu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Teman-teman, la fatahna itu kalau Pak Imam itu mengartikannya itu la fatahna itu teman-teman, yakdian gitu ya. Ada lam taukid atau lam takkid itu. La fatahna, bener-bener akan aku buka, kata Allah ini. Dan Allah yang menyatakan, bukan manusia. La fatahna, benar-benar sungguh akan kami buka itu. Barakatim minas sama, akan aku bukakan barokah dari langit gitu. Kalau barokah sudah dibuka itu enggak ada. Kemudian yang kedua, kata pendiri negara kita ini, atas berkat rahmat yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat itu? Rahmat itu kasih sayangnya Allah, welas kasih Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita itu adalah cara kita untuk mengambil, menjemput rahmat Allah itu, gitu loh. Dan kemampuan kita untuk beribadah dengan baik, sholat dengan baik, jamaah di masjid dengan baik, membaca Al-Quran, puasa, itu adalah salah satu rahmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Cara supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala saya bacakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam rahmat dan karunia-Nya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, tambahnya iman itu dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, kurangnya iman kita itu dengan maksiat. Semakin banyak amal kebaikan kita lakukan, maka semakin bertambah iman kita. Hadir pada malam hari ini, pengajian ini, insya Allah ini juga akan meningkatkan grade keimanan kita. Nanti pulang dari sini kita maksiat, sing wedok mari mulai teko ngaji syukuran itu kemudian ngrasani koncone tanggane turun lagi imannya itu, ya kan, karena dia bermaksiat. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashribu syarib hina yashrib wa huwa mu'min. Kata Rasulullah, orang yang berzina ketika dia melakukan zina itu saat itu dia nggak punya iman. Orang yang minum keras ketika dia minuman keras, narkoba, karnopen, berkoplo, topi miring, pemane toa, brandy, gas, pemane itu sebut kabeh. Jim, pemane? Yo bensin. Komik, odrek campur sprit. Ya. Ketika dia melakukan itu saat itu dia nggak punya iman. Yang kedua, supaya rahmat Allah itu bisa hadir kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 132. Wa ati Allah war rasula la'allakum turhamun. Kata Allah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu mendapatkan rahmat. Taatlah kepada Allah. Semua yang Allah perintahkan lakukan. Semua yang Rasulullah perintahkan lakukan. Diperintah apa saja jangan pernah ngenyang. Ya, kenapa?
Karena perintah Allah itu kalau kita lakukan itu nanti bisa mendatangkan rahmat ridho Allah. Dan rahmat Allah sekali lagi hanya rahmat Allah yang mampu mengantarkan manusia masuk ke dalam surga. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW ketika diperintah apa saja kerjakan semua perintah itu. Karena perintah Allah dan Rasulnya itu semua adalah demi kebaikan manusia, bukan demi Allah, bukan untuk Nabi Muhammad. Kita bersolat kepada Rasulullah pun untuk kita sendiri, bukan untuk Rasulullah. Cara untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada intinya itu. Jadi kita iman dan takwa dan perintah, seluruh perintah Allah dan Rasulullah kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi intinya adalah bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perjuangan para pahlawan zaman dahulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.